Shalom, selamat malam minggu. Tenang bersama dalam program Deep Talk with Pate. Dan dalam hari Sabtu ini merupakan Deep Talk with Pate yang terakhir di hari Sabtu, saudara. Karena minggu depan kita akan coba kulik lagi ya jadwalnya, sehingga Deep Talk with Pate atau Tadarusan Alkitab tidak ada di hari Sabtu dan diganti program lain. Jadi Bapak Ibu terus update di channel YouTube The Warriors, karena minggu depan mungkin ada beberapa, atau kalau belum bisa ya nanti kita konsul dengan tim juga ya. Paling ke 2 minggu lagi hari Sabtu tidak lagi ada Deep Talk with Pasi, tapi program lainnya. Semua semata karena kami ingin ada variasi, ada progres, ada makanan yang berbeda yang Bapak Ibu bisa dapatkan, sehingga akhirnya nanti Bapak Ibu kenyangnya juga kenyang yang sehat, bukan asal kenyang gitu ya. Dan saya berharap sungguh setiap yang mengikuti atau subscribe atau nonton ya channel YouTube The Warriors itu imannya bertumbuh. Itu memang harapan saya. Dan dengan segala hal yang maksimal yang saya bisa ya, Bapak Ibu harus paham kita timnya masih kecil ya. Kalau saya sebutkan pasti Bapak Ibu nggak percaya, karena saya punya teman rekan yang punya tim jauh lebih besar, berkali lipat, mungkin 4 kali lipat dari kami timnya, tapi bikin programnya cuma seminggu sekali. Kami bikin program seminggu bisa 2 kali, sehari bisa 2 kali ya, bukan cuma seminggu sekali 2 kali, tapi setiap hari 2 kali. Jadi tolong dipahami, memang kami tim kecil sekali, tapi kami berusaha untuk efisien ya, bisa membuat program-program yang tiap hari ya, mungkin tidak tiap hari ya, mungkin juga tidak tiap bulan, tapi dalam beberapa waktu itu ada perubahan-perubahan, modifikasi, adaptasi, sehingga ya kedepannya tentu yang mengikuti program Deep Talk with Pase atau channel YouTube The Warriors ini ya semakin variatif lah. Makanan yang dimakan tuh semakin beraneka ragam gitu ya. Dan sebelum kita mulai, kita akan masuk kitab yang baru, yakni kitab Amos ya. Jadi ini kitab yang ke-9 kalau tidak salah di Perjanjian Lama. Kitab Yunus kitab yang ke-7, kitab Obadya kemarin hanya 1 pasal, kitab yang ke-8, dan kita sudah masuk kitab yang ke-9. Berarti kalau Perjanjian Lama ada 39 kitab, tinggal 30 kitab lagi yang kita selesaikan, baru nanti kita sudah semua. Bapak Ibu yang kepengen kok Perjanjian Lama aja, Perjanjian Baru sudah kita selesaikan. Dari Matius sampai Wahyu sudah kita bahas di Tadarusan Alkitab. Bapak Ibu bisa lihat saja linknya atau cari gitu ya di YouTube, mau pasal berapa ya, tinggal dicari ya, nanti Bapak bisa temukan gitu ya. Oke, kita akan mulai, dan sebelum mulai kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih di malam minggu ini kami mau mendengarkan atau membaca kitab Amos pasal yang pertama. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa siapkan Amos ya, pasal yang pertama. Saya juga akan siapkan Amos pasal yang pertama. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ya, Amos pasal yang pertama ya. Hanya beberapa ayat, jadi nggak akan butuh waktu panjang, saudara ya. Kita baca ya. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba di Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda.
Dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Jadi ini ceritanya jelas ya. Amos itu hidup di zaman Israel sudah terpecah dua, ketika Israel itu dipimpin oleh Raja Yoas, dan juga Yehuda dipimpin oleh Raja Usia ya. Dan 2 tahun sebelum gempa bumi. Jadi 2 tahun berikutnya setelah nubuatan ini turun, itu ada gempa bumi yang terjadi ya. Gempa buminya seperti apa ya, kita agak kesulitan untuk melihatnya di Alkitab. Mungkin kalau kita dalami lebih lagi ada ya yang secara tersirat ya, ada gitu ya. Tapi saya sih belum mendalami dengan sungguh gitu ya. Jadi gempa bumi apa, di zaman apa, bagaimana dampaknya, saya belum bisa dapatkan ya. Mungkin kalau ada butuh waktu penelitian lebih dalam lagi bisa kita temukan, karena tentu banyak ahli teologi juga, ahli teolog Perjanjian Lama yang sudah menggali soal ini. Ya, saya cuma karena tidak terlalu fokus sama gempa buminya gitu ya. Jadi ya tidak mendalami. Ya. Oke, kita lanjut. Judul hukuman atas bangsa-bangsa lain, perikop berikutnya. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Demikianlah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menggirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Aku akan melepas api ke dalam istana Hazael, sehingga Puri Ben-Hadad dimakan habis. Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari kota Bekiat Awen, serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden. Dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan kecil, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan memegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron, sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin. Firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus, sehingga purinya akan dimakan habis. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang, mengekang belas kasihannya, memendamkan amarahnya untuk selamanya, dan menyimpan emasnya untuk seterusnya. Aku akan melepaskan api ke dalam Teman, sehingga Puri Bozra dimakan habis. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Aku akan menyalakan api ke dalam tembok Raba sehingga purinya dimakan habis. Diiringi sorak-sorai pada waktu pertempuran, diiringi angin badai pada waktu puting beliung, dan raja mereka harus pergi sebagai orang buangan. Ia bersama-sama dengan pembesar-pembesarnya, firman Tuhan. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu sering pernah membaca ya Amos ya. Ya, ada kalimat karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4 ya, aku tidak menarik lagi kembali keputusanku ya. Jadi 3-4 perbuatan jahat ya, itu mengindikasikan bahwa kalau menurut saya ya, karena sekali lagi dalam program Tadarusan Alkitab ini saya tidak menafsirkan dalam, saya tidak mengeksposisi dalam ya. Program ini kan dibuat untuk supaya saudara yang merasa saya nggak punya ilmu, saya nggak tahu teologi, saya nggak bisa ngerti Alkitab, jadi mau baca Alkitab gitu ya. Nah ini juga ketika saya masuk Amos pasal pertama ini, saya nggak ada penelitian, nggak ada waktu yang saya buat khusus untuk mendalami Amos, membahas atau melihat bahasa aslinya, melihat sejarahnya, latar belakangnya, nggak. Saya hanya baca dan coba memahami aja. Ya, saya percaya meskipun sedikit atau banyak, ya Roh Kudus pasti akan tolong, karena saya sudah berdoa dengan sungguh tadi agar Roh Kudus menerangi pembacaan Alkitab kita ini. Jadi dari ayat-ayat yang kita baca ya, terutama beberapa kali pengulangan, karena 3 perbuatan jahat bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Ini artinya Tuhan ya, ketika kita bebal, ketika kita keras hati, ketika kita jelas membangkang
melawan dia, ya kasih karunia-Nya itu ya nggak lama atas kita. Dalam artian nggak seterusnya dia membiarkan kita berperilaku curang, berbuat jahat kepadanya gitu. Dia pasti akan menghukum. Menghukum sekali lagi kalau kau memang umatnya bukan untuk menghukum jahat, tapi menghukum agar kau ingat bahwa kau salah, bertobat dan kembali kepada dia. Tapi perbuatan jahat yang kita lakukan jika kita anak, ya, itu hanya ada dalam konteks Amos, hanya ada kesempatan 2-3 kali kita salah. Sebab kalau sudah 3 bahkan 4 kesalahan itu bahkan diulang, maka nggak ada pengampunan lagi bagi Tuhan. Tuhan akan menghukum kita dengan konsekuensinya. Kalau kita anak, kita dihukum supaya kita bertobat dan kita kembali kepada jalannya Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadi jangan bodoh gitu. Jadi ketika kita mau sudah komitmen untuk menjadi muridnya Tuhan, menjadi anaknya Tuhan, menjadi umatnya Tuhan, ya kita harus mengerti aturannya, mengerti hukumnya. Makanya ya baca Alkitab. Nah lucunya orang Kristen di luar sana mau percaya kepada Tuhan tapi nggak mau mengerti hukumnya. Hukumnya apa? Hukum kasih karunia. Pokoknya ada pengampunan terus. Kalau itu dimasukin di otaknya, ya makanya nggak heran orang Kristen sering berbuat dosa karena gampang banget atau murah sekali pengampunan itu. Memang faktanya iya, ya tinggal mengaku dosa. Tapi apakah kita dibiarkan Tuhan beberapa kali atau berkali-kali berbuat dosa yang sama terus-menerus? Sehingga kita akhirnya menjadi ketagihan, ketergantungan, ya, jadi edik gitu ya, sakau begitu ya. Seperti orang kalau sudah pakai narkoba nggak mungkin bisa berhenti, dia akan terus dari cuma sekali isap jadi 2 isap, 3 isap, dari beberapa 0,00001 gram menjadi beberapa, akhirnya 1 gram, 2 gram, dan akhirnya benar-benar sakau dan bisa mati. Jadi perbuatan jahat itu ya seperti itu. Dan Tuhan nggak ingin kita sampai mati gara-gara kita berbuat jahat. Makanya hanya kalau udah 3 kali, 4 kali, ya Tuhan akan menghajar kita. Supaya kita jadi perhatian lagi sama dia. Dan akhirnya kita bisa menata diri kita lebih baik lagi. Ya jangan sampai tapi kan dihukum seperti itu. Makanya ya baca Alkitab. Tahu aturan mainnya. Ya hukumnya Tuhan tuh kita tahu. Ke kiri boleh nggak? Ke kanan boleh nggak? Kalau boleh, berapa langkah ke kiri? Ada perempatan, boleh nggak ke kanan? Apa harus ke kiri terus? Itu kan ada semuanya. Maka orang yang mendengarkan firman Tuhan akan imannya bertumbuh. Ya kalau dia nggak pernah baca firman Tuhan, ya imannya nggak bertumbuh dan dia juga nggak akan tahu hukumnya Tuhan. Sehingga akan terus berbuat dosa, dan ketika dia tidak sadari, kali ketiga, kali keempat Tuhan hajar, dia berpikir, kok aku udah hidup, udah percaya sama Tuhan, tapi kok masih susah aja ya? Kok penderitaan aja ya? Karena dia nggak sadar bahwa dia menderita tuh karena dia terus-menerus melanggar firman Tuhan. Dia pikir kalau sudah jadi orang Kristen, maka dosa nggak lagi berkuasa atas kita. Dosa nggak akan bisa mengikat kita. Yang kita perbuat setelah kita bertobat atau dibaptis itu ya selalu hanya kebenaran. Kalaupun ada perselisihan dengan orang lain, yang salah orang lain, bukan kita. Nah ini orang Kristen yang bodohnya kuadrat gitu ya. Ya, makanya banyak baca. Bacanya apa? Alkitab dong. Makanya dosa-dosa Alkitab ini gitu ya. Saya bukan nyindir saudara gitu ya. Tapi ya memang ini style saya gitu ya. Saya ingin saudara tuh jadi orang yang punya iman benar gitu ya. Dan iman benar tuh bukan dengerin saya, bukan ikutin khotbah saya. Iman yang benar itu ya hanya bisa tumbuh ketika saudara membaca Alkitab. Saya ini hanya alat untuk membantu saudara agar mungkin dalam kasus-kasus tertentu yang saya sampaikan jauh lebih mudah dimengerti daripada ketika kita membaca Alkitab. Tapi bukan berarti saya adalah yang benar. Ya, saya ini hanya coba mengolah aja supaya lebih empuk lah gitu ya. Ya, firman Tuhan itu kan keras gitu ya. Nah, saya berusaha untuk membuat empuk, bukan berarti merendahkan kualitas si firman Tuhan, tapi berusaha menyampaikannya dalam bahasa kekinian. Nah, karena saya punya ilmunya dalam khotbah, saya pakai bahasa kekinian supaya penyampaiannya itu lebih kena ke kita, lebih pas dengan dunia kita. Hanya alat bantu. Saya, pendeta, pengkhotbah, gembala, penginjil, itu hanya alat bantu saja. Ya. Nah, kalau saudara mengandalkan alat bantu, ya saudara yang salah dong. Saudara harus mengandalkan alat utamanya, ya, yang utamanya.
Kami ini hanya bantuan aja, alat bantu aja, nggak lebih dari itu. Maka ya jangan ikuti saya terus, jangan dengerin saya terus ya. Kalau mau hidup benar ya baca dan renungan Alkitab. Saya ya bolehlah, tapi jangan terlalu ditempatkan gimana gitu ya. Ada beberapa orang Kristen, bahkan banyak mungkin orang Kristen menempatkan hamba Tuhan atau pendetanya itu lebih gimana gitu daripada yang lain. Saya kalau ada orang memperlakukan saya seperti itu, kalau saya mendengar ada orang memperlakukan rekan saya seperti itu saya cuma ngelus dada aja. Tuhan, ya saya nggak kagum sama orang yang bersaksi seperti ini ya. Saya justru kasihan. Kalau dia bisa memposisikan manusia kayak kami lebih tinggi daripada Tuhan. Kalau saya yang mengkondisikannya seperti itu, maafkan saya Tuhan, saya akan berubah. Tapi kalau bukan saya, ialah dia juga diberikan pengertian supaya bisa mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Ayo sama-sama kita belajar. Jadi, saya tidak mau fokus pada hukuman pada Karmel, ya, pada Damsyik, pada Gilead, ya. Karena jujur saja untuk bisa memahami apa yang terjadi di Damsyik saat itu, apa yang terjadi atas Beth Eden saat itu, Gaza saat itu, Edom saat itu, ya saya harus melihat konteksnya. Saya harus melihat apa yang terjadi lewat latar belakang orang-orang yang mendalami surat dari Amos ini. Ya. Kalau begitu ya namanya bukan pada urusan Alkitab, konteksnya saya sedang berkhotbah atau membagikan materi sehingga saya punya persiapan. Nah, hari ini saya tidak ada persiapan, jadi saya juga tidak mengerti ya apa yang terjadi pada Gaza, apa yang terjadi pada Bikiat Awen dan lain sebagainya. Ya, yang saya mengerti hanya Tuhan berkata, karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4 perbuatan yang dilakukan oleh Damsyik itu jahat, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, baru ada hukumannya. Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik, aku akan melepas api ke dalam istana Hazael sehingga putri Ben-Hadad dimakan habis. Ini tentu akibat dari Damsyik yang berbuat jahat di hadapan Tuhan. 3, 4 ya, perbuatan jahat Damsyik itu, maka akhirnya Tuhan menghukum ya Damsyik dengan apa tadi? Membakar puri Ben-Hadad. Dan seterusnya ayat-ayat ini berkata mengenai kota lain dan apa yang Tuhan hukum ketika mereka melakukan 3 sampai 4 perbuatan jahat. Intinya yang saya mau bagikan, jangan berbuat jahat. Kalau kilaf ya sekali aja lah, jangan sampai 2 kali. Kalaupun kilafnya sampai 2 kali, udah cukup. Jangan sampai 3 atau 4, karena berdasarkan Amos, kita akan dihukum sama Tuhan. Dan kalau kita baca hukuman Tuhan, ngeri, saudara. Sebab yang dihukum Tuhan di sini adalah kota-kota besar, bangsa-bangsa besar, dan kota-kota besar dan bangsa-bangsa besar itu tidak bisa menahan amarah Tuhan. Tidak bisa menahan penghukuman Tuhan. Sebab kalau Tuhan sudah menghukum, ya jangankan kita selamat, bersembunyi dimanapun, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita. Jadi, ayo sama-sama kita lewat Nabi Amos, kitabnya pasal pertama ini, kita hidup benar dan menata diri dengan benar, supaya kita tahu bahwa yang kita lakukan dan langkah kita itu benar, ya baca Alkitab lebih lagi, sehingga kita tahu benar. Ya. Kalau kita sudah baca Alkitab tuh kayak ada alarm gitu loh, sobat. Nih kita secara naluri sebagai manusia kita lagi nggak sadar nih. Kita pikir yang kita lakukan itu benar, padahal salah. Tapi kalau sudah peka sama Tuhan, itu kepekaan itu meskipun manusiawi kita lagi error gitu ya, alarm nggak nyala, tapi kita langsung ada alarm lain yang Tuhan berikan kepada kita sehingga akhirnya kalaupun kita sempat 1 langkah salah, kita nggak sampai 3-4 langkah salah. Ya. Dalam pengalaman saya itu seperti itu. Saya salah sering, tapi salah yang sampai terjerumus lumpur yang terlalu dalam nyaris nggak pernah. Sebab meskipun saya salah, kaki saya itu nggak sengaja melangkahkan kaki ke kubangan air, ya tapi cuma basah di kaki itu saja. Sebab langsung saya tarik, saya tidak basah selanjutnya, saya tidak tenggelam selanjutnya, dan kaki yang lain juga nggak sempat basah. Tapi saya lihat banyak teman-teman saya, itu bukan cuma masuk kaki satu di kubangan, tapi dia bisa terhisap oleh lumpur, ya, sehingga akhirnya dia ditarik susah, diselamatkan susah, dan kalaupun diselamatkan dia sudah seperti orang yang keluar dari lumpur kotor semuanya. Ya. Kenapa? Ya kalau bagi saya dia tidak peka, ya, dia tidak ada kesukaan baca Alkitab.
Sehingga ya akhirnya seperti itu. Maafkan saya. Jadi apa namanya? Ya salahnya tuh sampai dalam sekali gitu. Bodohnya tuh sampai membuat dia terpuruk sekali gitu. Ya, saya tidak bilang saya itu selalu benar langkahnya. Saya selalu tepat langkahnya. Saya tidak bilang seperti itu. Tapi saya berani bilang, andai kata saya sempat salah atau salah sekalipun, salah saya tidak sampai keblinger, tidak sampai berkelanjutan, tidak sampai beberapa episode gitu ya. Baru seperempat episode langsung sadar, balik lagi, sehingga episode yang belum habis itu menjadi episode yang baik gitu akhirnya. Ya karena tadi, ya, saya tahu hukumnya, saya tahu Tuhan nggak sukanya gimana, Tuhan sukanya apa. Kenapa? Karena saya sudah baca Alkitab. Bukan cuma baca, renungin, bukan cuma renungin, ya diulang berkali-kali. Nah kalau saudara seperti itu, akhirnya hidup kita, ya kalaupun salah, ya salah itu tidak membuat kita sampai binasa atau celaka, atau penderitaan itu tidak sampai membuat keluarga kita tuh susah berkepanjangan. Jadi yuk belajar dari Amos. Apa yang Amos sampaikan, ya dengan kalimat yang diulang-ulang, karena 3, bahkan 4 perbuatan jahat, maka jangan berbuat jahat. Andai kata kilaf, segera bertobat. Jangan ikuti hawa nafsumu, mentang-mentang berbuat jahat itu menyukakan hatimu, membuatmu bahagia, membuatmu kaya, terus kau ulangi berkali-kali. Ada peringatan Tuhan. Kalau sudah 3, 4, maka penghukuman dari Tuhan tidak akan bisa ditarik. Kau akan mengalami penghukuman yang datangnya dari Tuhan. Dan itu mengerikan. Semoga saudara paham, mengerti, dan di malam minggu ini kita sama-sama berubah. Haleluya. Haleluya. Saudara jangan lupa besok hari Minggu kita beribadah kembali, dan mulai minggu pertama di September ini, Bapak Ibu yang tinggal di sekitar Serpong, kita akan mulai kembali 2 kali ibadah. Ibadah pertama itu jam 9.30, ibadah 1 jam saja. Jadi hanya 1 jam ibadahnya. Selesainya jam 10.30. Kemudian kita ada jeda setengah jam, jam 11 kita ibadah Minggu Raya, ibadah yang seperti biasa. Dan dalam ibadah yang jam 9.30, yang 1 jam saja, tidak ada perjamuan, tidak ada sekolah minggu, saudara ya. Ibadah yang disertai perjamuan dan ada sekolah minggu untuk anaknya adalah ibadah yang jam 11. Semoga saudara paham, saudara mengerti. Kalau Bapak Ibu cuma waktunya singkat karena hari Minggu siangnya mau pergi keluar kota kah, ada urusan apapun, silakan ibadah yang lebih pagi, hanya 1 jam, nggak lama, nggak bertele-tele. Karena bagi beberapa orang, khotbah saya lama, ibadah yang kami biasa lakukan jam 11 itu terlalu lama, 2 jam. Ya mungkin saja itu mengganggu saudara, tapi itu yang Tuhan suruh untuk saya lakukan, dan itu yang membuat saya nyaman. Ya, saya bisa mengajar cukup panjang lebar, cukup dalam ibadah Minggu Raya itu. Nah, kalau saudara pengen beribadah di The Way, tapi keberatan dengan waktu yang panjang itu, saudara tidak menyukai, maafkan saya, ya style saya dalam mengajar, saudara bisa ikut yang jam 9.30. Kalau pas saya yang berkhotbah, saya khotbah hanya setengah jam juga, nggak sampai bahkan ya. Dan nantinya Bapak Ibu juga pasti akan mendapatkan sesuatu. Cuma konsekuensinya tidak ada perjamuan kudus, dan juga tidak ada sekolah minggu anak gitu ya.
Jadi ayo sama-sama kita bertumbuh. Kalau saudara diberkati, ya bisa tolong di subscribe, di like, dan di share program ini kepada yang lainnya, agar saudaramu, keluargamu, sahabatmu bisa tahu link program ini dan tahu program Deep Talk with Pasih ini, sehingga ketika ikut tadarusan mereka akhirnya iman juga bertumbuh. Kalau saudara diberkati, jangan lupa memberkati kami juga dengan cara doa, ya. Bawa dalam doa program ini, bawa dalam doa saya, bawa dalam doa JKI Doe, supaya pelayanan kami ke depannya lebih efektif, lebih tajam lagi, bisa menangkan banyak orang, bisa menumbuhkan banyak orang dengan iman yang benar, banyak membuat orang akhirnya dewasa secara iman, dan di atas segalanya bisa menyenangkan Tuhan. Itu ya saudara ya, kita saling dukung, kami mengerjakan bagian kami, saudara mendukung doa dan mengerjakan bagian saudara. Kalau mau memberkati secara materi, ada nomor rekening yang tersedia, semuanya akan masuk ke dalam rekening digital ministry kita, dan akan kita pakai untuk melayani di penjara, melayani di lapas, melayani di tahanan Polres, melayani juga program-program digital lainnya, mengembangkan, membuat alat-alat lebih variatif, lebih baik lagi, sehingga kualitasnya ke depan lebih bagus lagi. Demikian saudara ya. Yuk kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, kami sudah belajar dari Amos. Kami diingatkan di Amos pertama untuk tidak jumawa, untuk tidak mengulangi dosa, berbuat salah berkelanjutan. Ada batas kesabaran Tuhan, dan kami tidak mau dihukum Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat istirahat, selamat malam minggu. Jangan lupa, besok kita beribadah jam 11, yang online, yang onsite ada jam 9.30, ada jam 11 pagi di apartemen Tripak BSD, ya, bersama JKI Doe tentunya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.